Baik teman-teman, karena telah menunjukkan pukul 20.05, maka langsung saja dan mari kita mulai acara pada malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam Bapak, Ibu-ibu, kakak-kakak, dan seluruh peserta FABU Special Event yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dalam rangka perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh Komunitas Forum Awardi Beasiswa Unggulan atau FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan. Saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi bekal dalam menyusun esai terbaik untuk beasiswa unggulan. Perkenalkan, nama saya Amelia Angelina Ramadini, awardi beasiswa unggulan 2024 dari program studi S1 Statistika di Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan ini, saya akan bertugas menjadi Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Amin. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu para peserta. Untuk peserta yang tidak berhalangan hadir, bisa on cam ya teman-teman, dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh Fabu. Ayo teman-teman, jangan malu-malu untuk on cam ya. Gimana nih kabarnya kalian? Adakah yang sudah libur, atau kampusnya yang masih masuk, atau bahkan ada mahasiswa baru pada Zoom kali ini? Boleh dong komen dan ramein chatnya. Teman-teman ini em, gimana? Apakah udah libur? Masih kuliah atau ada mahasiswa baru? Boleh dong diramein nih kolom chatnya. Lagi libur, lagi libur. Wah, enak banget tuh libur. Biasanya kalau libur ini sampai 2 bulan gak sih teman-teman? Kayaknya kebanyakan lagi libur ya teman-teman. Oh, ada yang maba juga. Ternyata maba ini masih antusias dan semangat banget nih untuk ikut materi pada malam hari ini. Banyak banget nih. Oke, keren banget. Terus untuk em, aku juga pengen tahu kira-kira kalian dari kampus mana aja nih dan apakah semuanya ini dari program studi statistika semua gitu. Karena kan sesi pada malam hari ini kita bakalan bahas esai dari rumus studi statistika. Boleh dong komen di chat dari stat. Oh, stat USU. Dari stat. Oh, dari ITS, Prodi Aktuaria tetangga ya kita ya. Dari mana lagi nih? Dari USK, dari IPB, keren banget. Dari Unsud juga ada. Ada dari ITS juga, halo. Terus ada dari UNM, dari IPB, UGM, dari Utirta, TSK, UGM, Kak. Jadi overall kalian dari statistika semuanya ya? Keren banget, keren banget. Oke, teman-teman. Terus aku juga pengen tanya nih, kira-kira kalian baru pertama kali atau sudah kedua kalinya dalam mengikuti program FABU? Coba kalau yang pertama bisa klik satu, yang udah 2 kali bisa ketik dua. Wah, keren banget sih ternyata teman-teman ini udah pernah mengikuti kegiatan FABU sebelumnya ya ternyata. Ada yang baru pertama kali, Kak. Oke, teman-teman, jangan apa ya, jangan kayak ragu untuk mengikuti kegiatan ini karena kegiatan ini benar-benar bermanfaat banget dan insightful banget. Dan aku senang banget teman-teman sangat antusias dari berbagai daerah di Indonesia ini. Oke, teman-teman. Karena narasumber kita pada hari ini sudah hadir, kini tibalah kita pada sesi yang paling-paling kita tunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi dari narasumber kita. Oke, jadi narasumber kita pada hari ini adalah Kak Rifda Fadilah, Esmat.
Beliau merupakan awardi beasiswa unggulan Kemendikbudristek 2025 dan mahasiswa Magister Statistika di Institut Teknologi 10 November. Sebelumnya, beliau menempuh studi sarjana matematika di Universitas Mataram. Berasal dari Sumbawa, Karifdah berhasil dan aktif menghasilkan publikasi ilmiah menjadi pemakalah pada seminar nasional dan internasional di bidang matematika dan statistika, serta memiliki pengalaman sebagai tutor matematika dan pengolahan data di bidang statistik Dinas Kominfotik Provinsi NTB. Beliau juga aktif berorganisasi dan pernah meraih intensif program kreativitas mahasiswa PKM AI. Jadi melalui Fabu Special Event ini, Kak Rifda akan berbagi strategi menyusun esai beasiswa unggulan berdasarkan pengalaman sebagai awardee, sekaligus menginspirasi peserta untuk terus berpartisipasi dan memberanikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Untuk itu, mari kita sambut dengan narasumber kita pada sesi kali ini, Kak Rifda. Halo Kak Rifda, bagaimana kabarnya malam hari ini? Halo Mbak Amelia ya. Iya, Alhamdulillah kabar baik Mbak. Alhamdulillah, senang banget mendengarnya Kak. Semoga Kak Rifda senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani segala aktivitasnya. Oke, sebelum memasuki sesi pemaparan materi nih Kak, saya ingin mengetahui teman-teman ini masih semangat atau enggak sih dalam mengikuti materi pada malam hari ini gitu. Kalau masih semangat, bisa dong kasih reaction atau emot-emot yang menggambarkan semangat kalian. Ramein chatnya teman-teman biar biar Karif Dani juga semangat gitu dalam memberikan materi kepada kalian. Boleh dong. Wah, ternyata masih semangat nih meskipun udah malam-malam banget. Ini teman-teman masih semangat. Oke, aku harap semangat teman-teman masih tetap terjaga ya sampai akhir. Disimak materinya dengan baik karena ini akan mempengaruhi esai kalian dalam menyusunnya secara berkualitas dan unggul. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa di-keep untuk sesi Q&A. Oke, apakah Karifdah sudah siap untuk menyampaikan materi? Udah siap Kak? Baik, kami persilahkan untuk menyampaikan materi dengan waktu kurang lebih 30 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Amelia ya. Tadi saya mendengar kita satu alma mater ya Mbak ya. Institut Teknologi 10 November. Iya, benar. Dan saya juga melihat tadi beberapa partisipan juga ada yang dari ITS dan dari prodi lain, univ lain. Ini sangat luar biasa. Oke, suara saya terdengar jelas ya Mbak? Sudah sangat jelas, Mbak. Baik, nanti jika ada kendala tiba-tiba terputus bisa langsung diberikan kode Mbak ya. Ya, siap. Baik, terima kasih. Dan salam kenal juga untuk Mbak Amelia. Salam kenal untuk teman-teman yang telah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa mencapai target yang sesuai yang diinginkan ya. Dan harapan saya juga kita bisa bertemu secara offline suatu hari nanti. Oke, selanjutnya saya izin share screen ya teman-teman. Sudah terlihat di layar. Sudah, Mbak. Baik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan bagaimana pengalaman saya dalam menyusun esai beasiswa unggulan pada tahun 2025 kemarin, dan pastinya dari perspektif studi statistika ya. Selanjutnya, di sini profil singkat saya, karena ada pepatah yang mengatakan ya, tak kenal maka kita kenalan. Jadi nama saya Rifda Fadila atau akrabnya bisa juga dipanggil Lala ya. Rifda juga bisa. Saya menempuh pendidikan di Sarjana Matematika Universitas Mataram. Kemudian pada tahun 2025 kemarin
Saya menempuh pendidikan Magister Statistika di ITS Surabaya. Di sini saya lintas jurusan ya, dan dalam beasiswa unggulan kemarin ini hal yang menarik dan sekaligus menantang bagi saya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas nanti selanjutnya. Pada diskusi malam ini ada beberapa hal penting yang akan disampaikan, di mana bagaimana secara umum dari esai, kemudian bagaimana ketentuan esai beasiswa unggulan, lalu sistematika dalam penyusunan esai, dan poin pentingnya bagaimana esai dari perspektif statistika, lalu yang terakhir bagaimana kita menilai dan mengoreksi esai yang telah kita buat sebelum kita kumpulkan. Oke, masuk ke bagian pertamanya. Secara definisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, esai ini merupakan masalah ya yang secara sepintas dari sudut pandang penulisnya. Kata kuncinya di sini adalah sudut pandang diri kita sendiri. Jadi kita akan melihat bagaimana fenomena yang di sekitar kita sehingga kita bisa memaparkan dalam sebuah tulisan. Ada beberapa jenis esai yang menjadi fokusnya adalah esai beasiswa yang sering diminta dalam administrasi beberapa penyelenggara di Indonesia, misalnya beasiswa unggulan, BPI, LPDP, dan lain-lain. Nah, yang poin pentingnya adalah ada kata kunci, yaitu profil, motivasi, prestasi, dan kontribusi. Kemudian, profil ini maksudnya adalah latar belakang atau asal pendidikan kita. Kita berasalnya dari mana, program studi kita, jenjang pendidikannya, universitas mana, dan juga tempat tinggal kita. Nanti bisa dicantumkan dalam esai. Kemudian ada motivasi, yaitu alasan sesuatu yang mendorong kita dalam mendaftar beasiswa. Nanti bisa juga dicantumkan bukti nyata atau kegiatan yang telah kita lakukan. Nah, berkesinambungan dengan yang nomor kedua, yang ketiga ini prestasi dan kontribusi. Dari prestasi dan kontribusi ini sebagai aksi nyata kita yang telah kita lakukan atau sekarang kita lakukan dan nantinya yang akan kita lakukan. Nanti ditunjukkan dalam tulisan esai apa dampak yang telah kita berikan. Dampak ini seperti hasil ya yang telah kita lakukan selama ini. Jadi itu untuk esai secara umum. Kemudian dari ketentuan esai beasiswa unggulan, pastinya ada ketentuan ya sebelum kita menuliskan isi dari intinya, yaitu dari tema dan juga jumlah katanya. Ini adalah rangkuman dari beberapa tahun pada esai beasiswa unggulan, di mana jika kita lihat, saya merasakan pada tahun 2025 temanya berbeda signifikan, jauh dari sebelumnya. Misalnya pada 2022 dan 2023 sama ya mengenai kontribusi, dan pada 2024 tentang karya, dan 2025 ini intinya cara pandang kita terhadap teknologi selama kita hidup yang kita rasakan di sekitar kita. Selanjutnya, untuk tema dan jumlah kata ini hanya terfokus pada tahun 2025, di mana pada tahun 2026 nanti bisa saja berubah, nanti tinggal dinantikan ya bagaimana pedomannya. Untuk 2025 sendiri, jumlah katanya pada jenjang S1 itu minimal 1.000, maksimalnya 1.500, dan S2 dan S3 ini sama, minimalnya 1.500 dan maksimalnya 2.000. Dan perlu diperhatikan di sini hati-hati ya teman-teman. Mungkin sederhana, tapi ini bisa menjadi bumerang. Maksudnya, ketika kita telah membuat esai yang bagus, isinya bagus, tapi ternyata jumlah katanya kurang, misalnya untuk jenjang S1, kita membuat 999 kata. Itu kurang satu kata, itu bisa saja nanti akan menggugurkan secara otomatis. Sangat disayangkan beberapa sertifikat ataupun berkas lain yang telah dikumpulkan, itu gagal hanya gara-gara ketentuannya tidak sesuai prosedur. Lalu pada bagian yang selanjutnya, sistematika penyusunan esai ya. Di sini merupakan struktur tiga bagian inti yang secara aman saya rasa dalam pembuatan esai, di mana ada pembuka, isi, dan penutup. Jika dari pandangan saya membagikan proporsinya masing-masing bagian, pembuka bisa 25%, isinya 50%, dan penutupnya 25%. Misalnya 25% dari 1.500 kata, berarti sekitar 375 kata, isinya 750 kata, kemudian penutupnya ini 375 kata. Ini hanya estimasi saja ya, bukan sebuah aturan yang mutlak yang jumlahnya seperti itu. Hanya yang menentukan adalah minimal katanya dan maksimal katanya.
Kemudian pada bagian pertama di pembuka ini kita bisa awali dengan hook. Hook ini tidak wajib karena ada award beasiswa unggulan yang pernah saya baca esainya juga tidak mencantumkan hook. Hook ini seperti kalimat yang menarik ya, yang akan membuat reviewer itu tertarik membaca esai kita, seperti kutipan-kutipan dari beberapa ahli. Kemudian yang wajib itu ada perkenalan diri, kemudian latar belakang masalahnya. Kita menjelaskan situasi masalah pada saat itu, yang pastinya berkaitan dengan temanya. Kemudian pada bagian isinya, itu mulailah penjelasan sesuai tema yang memadukan fakta dan opini. Ini bisa didukung juga dengan data-data pendukung lainnya. Misalnya kita memberikan sudut pandang kita sendiri, bukan berarti kita sesuka kita yang menyampaikan, itu juga harus berdasarkan data yang ada, valid apa yang kita sampaikan, bukan sesuatu yang hoax maksudnya, yang palsu atau tidak benar. Kemudian yang ketiga ini penutup. Penutupnya ini bisa berisi kesimpulan di mana menawarkan solusi. Solusi berupa rencana kontribusi kita ke depannya. Seperti itu ya, dari masalah yang kita angkat. Jadi dari tiga bagian ini pastinya berpedoman berdasarkan tema yang ada pada tahun itu. Kemudian, saya memberikan tips and trik dari pandangan saya. Ini secara spesifik ya, sebenarnya hampir sama dengan struktur yang tadi, cuman hanya dipecah saja lebih khusus. Kalau saya lihat ada juga tips and trik yang lain, metode yang lain, ini seperti salah satunya untuk memudahkan dalam memahami. Teman-teman bisa juga mengikuti, bisa juga mencari referensi lain nantinya. Itu semua sama. Saya pernah memperhatikan dan itu polanya sama. Mulai dari di sini masalah, menjelaskan konteks situasi yang ingin diangkat terkait temanya, lalu proses dan dampaknya. Prosesnya ini tanggung jawab atau peran yang diambil pada situasi tersebut. Kemudian dampaknya ya, ini adalah hasil dari peran yang telah kita ambil. Dan yang terakhir, rencana ini, kontribusi apa yang akan kita lakukan di masa depan, berdasarkan masalah yang diangkat, situasi yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Kemudian, dalam sistematika penyusunan esai, saya merangkum ada beberapa yang perlu diperhatikan juga. Ini sebagai saran buat teman-teman. Yang pertama, berikan hal unik pada esai. Hal unik ini yang akan menjadi pembeda dengan pendaftar-pendaftar lainnya. Definisi hal unik itu, misalnya pada esai saya kemarin, saya konsisten. Saya membahas tentang statistika, apa yang saya lakukan, kemudian fenomena yang saya lihat, kemudian rencana kontribusi saya ke depannya sesuai dengan program studi saya statistika. Kemudian yang kedua, penulisannya juga diperhatikan sesuai ejaan bahasa Indonesia, sesuai panduan, di mana tidak ada kata yang salah, kemudian tanda bacanya juga diperhatikan, kemudian paragraf, isi paragrafnya, transisi paragrafnya juga, itu juga diperhatikan. Kemudian yang ketiga ini ketentuan tema dan jumlah kata. Ya, seperti yang saya tekankan juga sebelumnya, hati-hati jangan sampai yang dibahas keluar dari tema, kemudian jumlah katanya melebihi apa yang ditentukan atau kurang dari apa yang telah ditentukan. Yang keempat, menghindari menjual kesedihan finansial. Ini maksudnya kita tahu bahwa kita butuh uang itu, tapi secara tidak langsung kita tidak perlu menuliskan dalam esai bahwa kita membutuhkan, karena pendaftar lain juga pastinya dengan tujuan yang sama, ataupun penyelenggara juga tahu kalau kita itu membutuhkan uang dari biaya beasiswa itu. Jadinya tidak perlu dicantumkan, fokus saja pada aksi nyata yang dilakukan, peran yang apa yang akan kita lakukan ke depannya, visi kita ke depannya yang menjadi target kita, sesuai tema ya pastinya. Kemudian yang kelima, hati-hati mencantumkan pencapaian. Pencapaian di sini maksudnya hanya cantumkan yang relevan dengan temanya saja. Misalnya tentang teknologi, berarti apa saja yang kita lakukan yang berhubungan dengan teknologi, seperti itu. Pencapaian yang lainnya nanti bisa di submit pada bagian-bagian tertentu. Misalnya ada prestasi, nanti kemudian ada pengalaman organisasi, ada juga kompetensi, ada juga pengalaman kerja, bahkan nilai dari rapot kita juga dimasukkan di situ. Dan riwayat beasiswa yang pernah kita dapat juga dicantumkan di situ nantinya. Jadi jangan khawatir, misalnya merasakan bahwa prestasi saya kurang dalam esai saya tuliskan. Tidak masalah, yang penting itu masih sesuai dengan temanya, hanya yang relevan saja. Kemudian yang terakhir, ini mengenai prinsip menunjukkan, bukan hanya menjelaskan. Maksudnya pada kalimat saya contohkan, saya pernah mengikuti Olimpiade Matematika pada tahun 2013. Hanya sampai di situ.
Nah, yang dibutuhkan dalam esai itu adalah bagaimana kita menunjukkan apa yang telah kita lakukan. Misalnya kalimat lanjutannya, saya pernah mengikuti Olimpiade Matematika pada tahun 2013. Pada saat itu, yang saya rasakan teknologi belum berkembang pesat. Saya merasakan teknologi yang digunakan menggunakan buku dan juga papan tulis. Dan saya merasakan karakter yang terbentuk adalah membentuk siswa yang teliti dan juga sabar. Jadi dijelaskan ya, seperti itu, supaya tidak terkesan hanya menyebutkan saja, sehingga reviewer bisa ada bayangan dan bisa mengerti maksud kita seperti apa. Dan itu ternyata sesuatu bukti nyata, bukan hanya omongan saja. Karena pastinya reviewer butuh bukti kamu melakukan itu, bukti kamu melakukan itu mana. Jadi selain misalnya menyebutkan, ada sesuatu hal yang menguat, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ini pada bagian bedah esai saya sendiri pada tahun 2025 dari perspektif statistika. Ini adalah judul yang saya angkat. Nantinya jika tidak membuat judul baru tidak masalah, misalnya tetap sesuai temanya juga bisa. Ini sengaja saya buatkan supaya lebih spesifik, di mana saya mengangkat transformasi teknologi membentuk generasi berkarakter di era digital dari sudut pandang matematika dan statistika. Kebetulan kemarin saya dari prodi yang berbeda dan saya mengangkat kedua prodi yang pernah saya lalui. Dan di sini saya hanya membahas nanti dari sudut pandang statistikanya saja. Gambaran secara garis besarnya, saya pada esai membuat isi perubahan teknologi yang saya rasakan dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kemudian dari sudut pandangnya 50-50 dari matematika dan statistikanya. Nanti ada transisi dari matematika ke statistika. Dari matematika ke statistika. Nah, ini ada link saya cantumkan ya. Teman-teman bisa mengakses full esai saya. Saya sudah sediakan ruangnya tersendiri. Nanti jika ada yang tertinggal, mungkin bisa saya berikan melalui room chat. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah bagian dari esai saya, dan saya sudah membuat pembagiannya dari struktur esai. Yang pertama berdasarkan pembuka. Nah, dari pembuka di sini, saya mencantumkan hook atau kalimat yang menarik, di mana kalimatnya itu teknologi adalah alat sebagaimana seperti pisau, kamu bisa menggunakan untuk kebaikan atau keburukan. Lalu pada kalimat selanjutnya saya menjelaskan makna dari hook tersebut. Kemudian sebelum beralih ke paragraf selanjutnya, saya sudah menyinggung apa yang akan dibahas pada paragraf sebelumnya. Di sini misalnya bagaimana matematika dan statistika untuk mengukur dampak teknologi terhadap karakter secara objektif. Itu contoh pembukanya. Kemudian, lalu pada paragraf berikutnya ada perkenalan diri. Perkenalan diri ini program studi kita, kemudian universitas mana, dan asalnya dari mana. Dan di sini paragraf selanjutnya ini membahas juga bagaimana diri saya, masih terfokus pada perkenalan diri sendiri ya. Kemudian masih pada struktur pembuka, saya menjelaskan situasi masalah dari sudut pandang statistika. Di sini yang saya tandai, di mana tantangan di era digital, data tersedia dalam jumlah besar dan terus berkembang. Sehingga saya melihat peran penting teknologi dalam mendukung proses belajar dan analisis data, seperti SPSS, RStudio, dan Minitab mempercepat pengolahan data. Jadi yang saya rasakan, yang saya lihat karena statistika berhubungan dengan data, saya menyinggung tentang hal itu. Kemudian, masuk ke struktur selanjutnya, yaitu isi, saya menampilkan proses dan dampaknya. Sesuai tips and triknya ya, ada proses, ada dampak. Proses ini adalah aksi nyata atau peran yang saya berikan. Saat itu, saya pernah mengikuti kegiatan praktek kerja lapangan di Diskominfotik Provinsi NTB, di mana prosesnya pada bidang statistik memiliki program unggulan dengan sebutan INTB Satu Data. Tugas saya menggunakan SPSS dan Minitab mengolah data mentah menjadi informasi. Nah, dari kegiatan yang saya ambil, dampaknya adalah teknologi membuka akses yang luas terhadap pengetahuan global dan membuka jalan untuk berkontribusi dalam forum ilmiah. Jadi intinya dalam satu aksi nyata ada proses dan juga ada dampak. Jadi jangan hanya dijelaskan, tapi juga ditunjukkan. Dalam satu paragraf, dijelaskan secara rinci bagaimana runtutan-runtutan kegiatan tersebut. Kemudian, yang kedua, di sini saya mengikuti paparan penelitian.
Kemudian dampaknya dapat mengembangkan karakter profesional yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan, membuka peluang baru bagi karakter masyarakat untuk meraih potensi secara maksimal di era digital. Sama ya seperti aksi nyata yang pertama, yang kedua juga ditampilkan. Ini pastinya berhubungan dengan temanya ya teman-teman, karena membahas teknologi, jadi saya mencantumkan peran yang saya lakukan di bagian teknologi dalam rumpun statistika. Yang ketiga, ini saya melakukan pengabdian masyarakat di mana mengenai pendekatan statistika dalam lingkup daerah di NTB. Dampaknya di sini menjadikan teknologi sangat berkaitan pada setiap bagian kehidupan kita. Ada proses dan juga ada dampaknya. Kemudian pada bagian esai saya di bagian isinya, saya membuat data pendukung juga dari fenomena yang saya katakan mengenai data, kemudian berhubungan dengan rencana kontribusi saya akan dilakukan di Kabupaten Sumbawa. Jadi saya membahas tentang indeks masyarakat di Kabupaten Sumbawa, masih berada di bawah rata-rata provinsi NTB dan nasional. Datanya ini saya mengambil 2024 karena data terbaru ya. Saya sarankan gunakan data terbaru saat itu 2025 belum rilis, jadinya menggunakan data sebelumnya supaya lebih kita memaparkan yang lebih terbaru, nantinya ada bayangan jadi tolak ukur untuk kedepannya. Dan tantangan di Sumbawa ini memperlihatkan urgensi keterampilan digital masyarakat, di mana minat terhadap bidang statistika juga tergolong rendah. Setelah adanya data pendukung, barulah masuk ke penutup pada struktur yang terakhir. Ini menawarkan solusi atau rencana kontribusi saya ke depannya. Pada rencana kontribusi saya berencana akan membuat digital education. Ini yang berbasis matematika. Kemudian saya memanfaatkan sudut pandang statistikanya menggunakan metode analisis statistik dalam mengukur efektivitas hasil belajar. Salah satu metodenya bisa menggunakan UGT, regresi linear. Mungkin teman-teman dari statistika sudah tidak asing lagi dengan kata-kata itu, di mana tujuannya, dampaknya nanti untuk mengetahui pola interaksi, materi yang paling sulit dipahami, serta durasi penggunaan. Pada rencana kontribusi juga pastinya dijelaskan tahapan-tahapan bagaimana cara kita mewujudkannya, supaya reviewer ada bayangan bahwa kita berencana bukan hanya omongan saja, tapi kita juga punya visi yang sudah jelas. Nantinya akan seperti apa langkah-langkah yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, karena tadi masih membahas masalah kekurangan data, maaf, maksud saya masih membahas tentang data, kemudian minat yang rendah di bidang statistika di daerah Sumbawa, saya menginisiasi namanya Pojok Statistik. Dengan cara langkah yang saya lakukan pertama adalah mengabdikan diri dulu sebagai tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Sumbawa. Nah, setelah itu, setelah saya nantinya mengabdi di sana, saya akan menjadi pelopor untuk membentuk pojok statistik, sebuah pelayanan informasi dan konsultasi data. Tujuannya dapat meningkatkan literasi statistik masyarakat di Kabupaten Sumbawa, supaya menjawab dari kontribusi ini masalah-masalah yang saya angkat di daerah Kabupaten Sumbawa. Itu tadi ya bedah esainya. Kemudian untuk evaluasi dan proofreading esai, artinya bagaimana kita menilai dan juga mengoreksi esai yang telah kita buat, saya menawarkan ada 3 metode. Yang pertama dengan cara kita membaca ulang kembali esai kita. Apa yang masih kurang dan apa yang rasanya masih berlebihan nanti bisa dikurangi, yang kurang bisa ditambahkan. Kemudian, bisa juga meminta masukan dari orang lain. Sana saya melihat ada banyak award-award yang membuka ya untuk mereview esai, ataupun dari dosen teman-teman juga bisa, dari teman-teman yang lain juga bisa yang berpengalaman, minta masukannya supaya apa yang masih kurang dari esai yang telah kita buat. Kemudian yang terakhir, ini saya tidak melarang menggunakan bantuan AI, karena ini salah satu cara kita memanfaatkan teknologi dalam hal yang positif. Jadinya nanti bisa minta dari bantuan AI memberikan penilaian misalnya dari 0 sampai 10 berapa skor untuk esai kita, yang kurangnya bagaimana. Dari ketiga metode ini nanti didapatkan irisannya atau titik temu yang menjadi kata kunci apa yang perlu kita perbaiki. Dan yang terakhir di sini saya memberikan beberapa hal bagian-bagian yang bisa di checklist sebelum submit. Misalnya dari substansi, apakah alurnya sudah jelas, kemudian masalah yang ingin diselesaikan, solusi yang ditawarkan, kontribusinya, dan relevansinya bagaimana.
Kemudian bahasanya di sini yaitu penulisan, apakah tidak ada kata yang salah, kemudian tidak ada kalimat yang berulang, sesuai atau tidak dengan panduan, transisi antar paragrafnya baik, artinya ada kesinambungan ya, dari paragraf pertama ke paragraf kedua, kemudian kedua ke tiga, jadi tidak ada yang membahas misalnya dari A langsung pindah ke Z, seperti itu. Panjang paragrafnya juga proporsional, artinya tidak ada yang terlalu pendek, kemudian tidak ada yang terlalu panjang, jadi sama ya. Oke, terakhir dari saya, pesan esai ini menceritakan diri kita yang telah kita lakukan, sekarang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan ke depannya. Dan pesan saya untuk teman-teman, kenali diri sendiri dengan baik, karena jika kita tidak mengenal diri kita dengan baik, bagaimana orang lain bisa mengenal esai terbaik kita nantinya. Dan saya berharap teman-teman yang telah hadir di sini, 38 partisipan ya, bisa menjadi award beasiswa unggulan di tahun 2026. Sampai ketemu teman-teman. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Sekian ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Amelia. Saya membuka sesi tanya jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Rifda atas pemaparan materi yang sangat insightful dan tentunya daging banget. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam menyusun esai beasiswa unggulan yang lebih berkualitas. Oke, baik teman-teman. Sudah saatnya kita memasuki sesi yang paling kita tunggu-tunggu dan tidak kalah menariknya nih, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama dan juga pertanyaan yang akan diberikan. Karena waktunya hanya terbatas 20 menit, jadi aku berharap teman-teman memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan malu bertanya karena mungkin pertanyaan kalian itu juga mewakili peserta lainnya. Ayo teman-teman. Jadi bisa dimulai dari sekarang. Mungkin yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa chat di kolom chat. Mungkin masih malu-malu ya Mbak ya kayaknya. Ya, oh itu Oke, ada dari oh, udah Kak ada. Devin. Boleh langsung on mic aja Kak Devin. Selamat malam Kak Rifda dan Kak Amelia. Saya Devin Antorio dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Statistika dan Sains Data. Jadi dari apa yang kakak sampaikan, saya ingin bertanya mengenai kontribusi nyata atau kontribusi terhadap masyarakat gitu Kak. Jadi sebagai mahasiswa baru, saya sendiri belum punya pengalaman yang langsung memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat gitu. Jadi kalau kayak saya lihat dari SKK kan ada beberapa program atau kegiatan yang kakak lakukan secara langsung seperti pengalaman kerja dan lain-lain. Dan dari itu saya ingin bertanya saran dari kakak, apakah di dengan waktu yang bisa dikatakan tinggal sedikit ini, adakah program yang bisa saya jalankan sebagai pengalaman untuk kontribusi terhadap masyarakat ataukah saya hanya menggunakan prestasi yang saya dapatkan dari masa SMA lalu saya hubungkan dengan kontribusi saya di masa depan gitu Kak. Terima kasih Kak. Baik. Apakah langsung dijawab ini Mbak Amelia? Ya, boleh langsung dijawab aja. Baik. Mas Devin Antorio, boleh saya tahu Mas Devin mahasiswa semester berapa, Mas? Saya calon mahasiswa baru Kak, jadi baru akan masuk ke perkuliahan di bulan Agustus nanti. Baik, Mas. Tadi pertanyaannya merasakan ada pengalaman yang belum merasa masih kurang ya. Jadi apakah ada saran untuk pendaftaran pada beasiswa 2026 ini nantinya? Dari saya sendiri, sambilan menunggu, ini sepertinya tinggal beberapa waktu lagi ya.
bisa dicari beberapa informasi, misalnya perlombaan-perlombaan tentang statistika atau informasi dari kampusnya mungkin ada, bahkan atau dari sosial media juga bisa, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan statistika. Tapi jika memang nanti tidak memungkinkan, tidak masalah menggunakan pengalaman yang dari semasa sekolah. Yang penting yang dicantumkan itu adalah sesuai temanya nanti, Mas ya, supaya tidak jauh dari apa yang diminta oleh penyelenggara beasiswa. Saya tidak membatasi misalnya kegiatannya Mas mau mengikuti apa, nanti bisa dicari informasinya. Karena saya rasa di setiap kampus itu pasti memiliki program-programnya masing-masing, kegiatannya masing-masing dari IPB, ITS ataupun kampus-kampus yang lainnya ya. Kalau terkait rencana kontribusi, nantinya Mas selain menilai dari diri sendiri, Mas juga bisa menanyakan referensi dari orang lain. Misalnya dari ada kenalan dari teman-teman statistika ataupun dari dosennya, dari gurunya. Kira-kira rencana kontribusi ke depan yang sesuai dengan jenjang studi saya seperti apa? Dan setelah itu, setelah diberikan saran, disesuaikan sama kemampuan Mas Devin. Apakah Mas mampu nanti merealisasikan hal itu? Karena tidak ada gunanya jika rencananya itu besar, tetapi kita tidak mampu akan melaksanakannya. Kita tidak paham arahnya kemana. Jadi tidak perlu misalnya harus sama seperti rencana kontribusi saya, kegiatannya sama dengan saya, tapi disesuaikan saja dengan kemampuannya Mas Devin sendiri. Seperti itu ya Mas. Apakah ada yang ditanyakan kembali? Baik, sudah jelas Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, Mbak Amelia, saya melihat ada chat di room chat ya, Mas. Oh ya, ini. Permisi Kak, ketika BU nanti sudah buka, bisakah nanti menghubungi Kakak untuk konsultasi esai? Bagaimana Kak Rifda? Apakah boleh? Bisa Boleh. dicantumkan mungkin IG-nya di kolom Baik, chat. bisa, sangat bisa ya, saya terbuka. Sebentar. Instagram saja ya untuk dahulu. Oh ya, tadi untuk teman-teman apakah sudah sempat mengakses link esai saya? Jika memang belum sempat, saya copy ya sekarang untuk diberikan. Oke Kak, ini ada yang nanya lagi dari Kak Cariska Dewi. Boleh on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Kariska Dewi, mahasiswa baru di Institut Teknologi 10 November, jurusan Statistika. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi, kemarin-kemarin saya juga beberapa kali mengikuti sosialisasi tentang BU itu sendiri. Dan pada saat itu, bagian yang narasumber juga mengatakan bahwa untuk penulisan esai, secara general dan jangan terlalu dikaitkan dengan jurusan yang kita ambil atau yang jurusan kita sedang jalani. Nah, itu bagaimana ya Kak dengan adanya sosialisasi ini yang dimana mengaitkan dengan jurusan statistika pada esai kita? Apakah boleh general dan statistika ataupun juga fokus kepada kontribusinya atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Baik, Mbak Kariska Dewi. Pertanyaan yang sangat bagus dan saya baru menemukan kemarin juga di konten sosial media ya. Itu menjadi pro kontra. Nah, catatannya di sini, kalau dari saya pribadi, saya menyarankan itu harus sesuai dengan saran saya ya, saran berarti tidak harus, maksudnya teman-teman melakukan itu untuk membuat esai sesuai dengan program studinya, karena nanti akan menjadi hal unik yang membedakan teman-teman dengan pendaftar lainnya. Dan selain itu, kenapa disarankan untuk sesuai program studi? Itu nanti teman-teman bisa lebih mudah ketika akan melakukan rencana kontribusi ke depannya. Misalnya teman-teman lulusan dari statistika ya, sarjana statistika, Estat. Nah, berarti dalam dunia kerja pasti teman-teman akan mencari yang berhubungan sesuai dengan bidangnya. Nah, ketika misalnya di essay nanti menuliskan sesuai rumpun studi, maka itu nanti akan memudahkan apa yang akan teman-teman lakukan ke depannya.
Jadi kenapa disarankan itu? Karena nanti pada rencana kontribusinya itu sudah ada bayangannya. Teman-teman nanti pastinya akan juga belajar dalam dunia kuliah itu tentang statistika dan berhubungan dengan statistika. Berarti kedepannya juga nanti akan melakukan yang sesuai bidang yang teman-teman inginkan. Walaupun kedepannya kita tidak tahu apakah kita bisa melakukannya sesuai dengan bidang studi kita, tapi harapan kita semua pasti sesuai dengan bidang kita ya. Pekerjaan nantinya setelah lulus pastinya ingin sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Seperti itu. Kalau dari saya pribadi, untuk memudahkan juga dalam insya Allah lolos di beasiswa unggulan. Saya rasa seperti itu mungkin jika ada masih ingin ditanyakan silakan. Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, makasih. Mungkin dari yang chat dulu, tadi Kak Restu bertanya. Izin tanya Kak, kalau ada pengalaman ikut sensus, itu bisa dimasukkan ke dalam esai nggak ya Kak? Baik. Mas Krestus atau cowok ini ya. Mohon maaf ya jika cowok atau cewek. Terkait pengalaman ikut sensus bisa bisa dicantumkan. Nanti disesuaikan lagi dengan temanya ya, Mas ya. Misalnya kalau tentang teknologi, berarti bagaimana bisa dijabarkan sensus itu yang berhubungan dengan teknologi. Jadi bisa sesuaikan dengan tema pada tahun 2026 nanti ya. Oke, gimana Kak Restu? Apakah sudah menjawab atau ada feedback? Oke, Baik, mungkin sama-sama. next dari Kak Zahra Sabrina. Bisa on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan saya waktu. Izinkan saya nama Zahra Febria Sabrina. Izin bertanya Kak, ketika ada perencanaan seperti Kakak pojok statistika, itu ketika kita masuk ke Word BU ini, nah itu perlu direalisasikan secara nyata langsung dan atau perlu dibuat kayak prototype seperti itu atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. Baik, Mbak Zahra Sabrina. Untuk rencana kontribusi saya mengenai pojok statistika, pastinya nantinya tidak bisa langsung diterapkan. Ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dikaji terlebih dahulu. Misalnya tadi sebelum saya mengarah ke pojok statistika di Kabupaten Sumbawa, saya harus mengabdi dulu. Artinya saya mengikuti langkah-langkah bagaimana cara bisa masuk di salah satu perguruan tinggi. Setelah itu saya misalnya sudah masuk atau mengabdi di perguruan tingginya, saya akan mengkonsultasikan, maksudnya saya konsultasikan dulu juga dengan pihak perguruan tingginya bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan. Tapi kalau untuk di esai cukup berikan gambaran yang memang sudah dirasakan jelas saja ya, tidak perlu yang terlalu detail. Nantinya, seperti tadi, saya hanya menjelaskan mengenai pojok statistik secara definisi, kemudian hasilnya bagaimana. Untuk langkah-langkah detailnya belum ada, karena memang itu belum sesuatu yang pasti ke depannya, butuh proses ya. Saya juga belum pasti nantinya apakah saya bisa mengabdikan diri di perguruan tinggi tersebut. Akan tetapi pastinya akan diusahakan. Seperti itu. Semoga menjawab. Jika ada tanggapan, silakan. Baik Kak, terima kasih izin menanggapi juga Kak. Kalau misalkan kita punya kayak rencana seperti itu, lebih baik kita gambarkan secara general saja atau perlu step by step seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Oke. Jadinya sebentar. Oke. Jika memang dari Mbak sendiri sudah ada gambaran langkah-langkahnya secara spesifik, bisa. Itu lebih baik. Jika ada secara khususnya, lebih baik ditampilkan. Begitu, Mbak Kariska. Tidak masalah, diperbolehkan. Karena esai juga fleksibel, tidak ada ketentuan misalnya harus sama punya saya dengan punya Mbak Kariska juga harus sama, tidak. Baik Kak. Jadi kalau misalkan udah punya langkah-langkah yang jelas itu tidak apa-apa juga ya Kak. Tidak masalah, justru sangat baik, sangat bagus, Mbak. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Mohon izin, saya di sini membaca ada di room chatnya ketika mengikuti beberapa kegiatan organisasi, tapi tidak ada bukti fisik seperti sertifikat atau semacamnya. Organisasi ya. Bagaimana solusinya untuk mencantumkan bukti nyata di website? Oke, seingat saya Mbak Rianti untuk kegiatan organisasi yang pengalaman organisasinya tidak ada dibutuhkan sertifikat. Yang membutuhkan sertifikat itu adalah pada prestasi, prestasi lomba yang kita ikuti. Misalnya juara ya, juara satu, juara dua, ataupun jadi peserta, finalis, seperti itu. Untuk organisasi misalnya menjadi ketua OSIS atau yang non-akademik itu tidak ada, hanya dicantumkan penjelasannya saja pada tahun berapa tingkatnya. Jika tidak ada perubahan ya nantinya di website beasiswa unggulan. Sepertinya ada kendala dari moderatornya. Mohon sebentar ya teman-teman. Permisi Mbak Amelia. Halo, Kak, maaf tadi ada kendala di jaringan, jadi terpental. Oke, Oke, baik. Tadi apakah sudah ada yang bertanya ya, Kak? ini ada satu lagi yang raise hand Kak. Ahmad Oke, Ariel Bahrul. boleh Silakan dia. Mas. Silahkan. Oke, halo Kak. Halo. Perkenalkan nama saya Ahmad Aril Bahrul Ulum. Saya dari Prodi Sains Aktuaria di Institut Teknologi 10 November. Kita sama meter nih. Iya, satu almet ya. Ya, aku mau tanya nih Kak. Kan aku ini masih calon maba kan. Masih belum ada kayak kontribusi apa atau apa gitu. Nah, coba kasih kayak pendapat dong Kak, bagaimana cara kita nanti menyesuaikan dengan tema, cari kayak misal apa yang mau di apa itu dibahas tentang masalah apa itu nyarinya kayak di mana ya kakak sendiri kemarin itu kayak nyari entah dari lingkup general entah masalah yang dihadapi di Indonesia atau masalah-masalah yang hanya berfokus di provinsi saja Jawa Timur. Terus nanti kita outputnya buatnya gimana ya kak ya kayak output eh, dampak yang ingin dihasilkan dari dan ataupun solusi yang ingin dihasilkan dari masalah tersebut. Kan setiap tema kan beda-beda. Itu gimana ya, Kak ya? Baik. Saya izin menjawab ya Mas Ahmad Ariel. Iya, Ini berarti tadi kendalanya jika tidak memiliki prestasi atau beberapa aksi nyata yang sudah dilakukan ya, Mas. Itu maksudnya ya. iya, Oke, ini memang banyak pertanyaan dari beberapa pendaftar-pendaftar lainnya. Dan tadi karena saya tampilkan hanya sekilas ya. Kalau jika teman-teman nanti membaca full esai saya, ada yang memang tidak sesuai juga dengan rumpun studi statistika, tapi tetap sesuai dengan tema. Misalnya kita tidak ada prestasi ataupun kegiatan kita lakukan, salah satu caranya, alternatifnya adalah coba berikan gambaran bagaimana situasi yang teman-teman rasakan di lingkungan sekitar. Masalah apa yang terjadi? Misalnya contoh, saya saat itu menceritakan dari masa sekolah, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Tapi di masa SMP, saya itu tidak ada prestasi yang berhubungan dengan teknologi, dengan temanya. Tapi yang saya sampaikan pada bagian paragraf tersebut, itu adalah bagaimana saya melihat fenomena teknologi di sekitar saya. Jadi saya menjelaskan ada yang namanya gratification, maksudnya ada yang namanya sesuatu yang instan. Sesuatu yang instan artinya munculnya yang namanya Google, di mana Google ini membantu para siswa semasa sekolah saat itu dalam mengerjakan tugas. Sehingga karakter yang terbentuk itu membuat siswa tidak sabar, membuat siswa mencari sesuatu yang instan dan hal yang mudah. Seperti itu, Mas. Jadi alternatifnya sesuaikan dengan apa yang dirasakan di sekitar kita, fenomenanya yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian mengenai output ataupun rencana studi, ini juga maksudnya rencana kontribusi, ini juga menjadi tantangan ya. Bahkan saya sendiri juga kemarin merasa bingung bagaimana. Saran dari saya, kembali lagi perhatikan di lingkungan sekitar. Jika memang tidak bisa Indonesia yang
terlalu besar, bisa di daerah Mas sendiri, misalnya asalnya dari mana. Kalau misalnya dari Jawa Timur, kalau tidak sanggup provinsi, di kabupaten juga bisa. Misalnya kekurangannya di mana, cari celahnya, kemudian sambilan juga konsultasi, mencari referensi beberapa di sosial media, sebenarnya kondisi saat itu bagaimana, supaya nanti bisa mengisi kekurangan itu. Tidak perlu hal yang besar, Mas. Tidak perlu misalnya harus apa ya, ya misalnya contoh ingin mengubah Provinsi Jawa Timur menjadi negara, misalnya mengubah kabupaten menjadi provinsi, itu terlalu jauh. Cukup yang dirasakan bisa dilakukan. Hal kecil saja tapi berdampak bagi orang lain. Seperti itu. Sepertinya Mas, Kak, terima kasih. oh baik, Terima kasih, Kak. sama-sama. Oke, mungkin ada dua pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung raise hand aja. Tadi saya lihat ada Mas Juandito. Oh ya, boleh langsung Eh, on mic. Halo Kak, perkenalkan saya Juandito Ibrahim Gurning dari Aktuaria IPB. Saya calon maba IPB 63 baru akan masuk di Agustus 2026. Nah, sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan jika ada 4, jadi saya baru tulis. Yang pertama, saya ini kan masih agak bingung ya Kak, bagaimana jurusan saya akan gimana sih untuk mendalami lebih lanjut jurusan jurusan saya dengan masalah yang ada di sekitar kita gitu loh. Kayak menurut saya kalau misalnya aktuaria dihubungkan dengan masalah-masalah sekitar itu nggak sesuai dengan kemampuan saya gitu. Habis itu yang kedua, kalau misal kita sudah tahu mau berkontribusi apa saja, gimana sih cara kita agar menyusun kontribusi itu terrealisasi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau dibutuhkan, dan hal-hal apa saja yang harus kita tekankan di esai. Yang ketiga, kalau misalnya saya memiliki pengalaman tapi dampaknya itu nggak ada. Sebagai contoh, saya pernah ikut ekskul ilustrasi eh, majalah dinding. Itu kan dampaknya hanya memberikan informasi di sekolah saja ya. Apakah menurut kakak itu lebih baik dituliskan atau cari pengalaman lain saja gitu? Terima kasih. Baik, Mas Juan Dito, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, Mas, tadi pertanyaan pertama sempat terputus karena kendala sinyal. Apakah bisa diulangi? Oh ya, Eh, pertanyaan pertama itu gimana sih Kak cara mendalami eh, misal jurusan kita apa dan masalah-masalah yang membutuhkan jurusan kita tuh gimana aja gitu loh Kak. Cara cari tahunya agak bingung saya soalnya. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama tadi cara kita mencari tahu ya. Berarti sebenarnya ini lebih bagaimana cara mengenali program studinya sendiri. Untuk sebagai, apakah maba, Mas? Mahasiswa baru ya, Mas? Iya. Oke, itu hal yang biasa untuk mahasiswa baru, tidak apa-apa. Saran dari saya, memperbanyak membaca ya, Mas. Mencari informasi, referensi-referensi dari tempat lain. Nah, misalnya Mas ingin mendaftar di beasiswa unggulan, berarti baca beberapa esai-esai dari award-award beasiswa unggulan yang berhubungan dengan jurusan Mas sendiri. Karena itu yang saya lakukan kemarin. Saya tidak yang mengikuti esai perlombaan setiap saat, tapi saya pertama kali membuat esai di beasiswa unggulan. Secara yang saya lakukan, saya membaca beberapa referensi award-award yang lain yang berhubungan dengan jurusan saya. Misalnya hari ini Mas sudah dapat satu referensi dari statistika. Nanti jika ada yang dari aktuaria itu lebih bagus nanti dibacakan. Nanti pastinya akan ada gambaran, insya Allah. Dan juga selain itu bisa juga menanyakan dari orang-orang terdekat yang berhubungan dengan jurusannya Mas sendiri. Orang-orang yang di bidang ahlinya jika ada ya. Itu saja Mas dari saya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua terkait rencana kontribusi. Tadi apakah bisa diulang Mas? Bagaimana kita bisa menyusun agar kontribusi kita bisa terrealisasi, hal-hal apa saja yang kita butuhkan dan harus lakukan, terus apa saja hal-hal yang harus kita tekankan pada tulisan esai gitu kan. Oke, baik.
Ini pertanyaan cukup berat ya. Apakah cara kita merealisasikan? Karena saya rencana kontribusi saya juga tidak meyakinkan apakah bisa direalisasikan nanti ke depannya. Tidak masalah. Itu sebenarnya kembali lagi dengan caranya mencari informasinya lagi, Mas. Dengan Mas berkonsultasi dengan orang-orang yang di sekitar Mas. Atau nanti ke saya juga tidak masalah, supaya Mas tetap ada gambaran. Karena memang ini masih bingung ya bagaimana nantinya dengan membaca lebih banyak referensi juga, di rencana kontribusi juga nanti akan ada dengan sendirinya. Yang saya lakukan kemarin, saya sendiri contohnya mengenai rencana kontribusi, saya menanyakan ke setiap dosen saya. Nanti Mas sebagai mahasiswa baru mungkin terkendala di situ, tapi jangan takut coba untuk ditanyakan atau tanya ke kakak tingkatnya, kenalannya, itu bagaimana mengenai pandangan di bidang jurusannya. Setelah itu, dicari juga informasi-informasi lain melalui internet terkait tentang aktuaria. Maaf ya, dari jurusan mana tadi, Mas? Iya benar Kak, aktuaria. Aktuaria ya, ya dari aktuaria. Jadi saran dari saya cuma memperbanyak referensi saja, Mas, baik secara melalui sosial media, internet, ataupun secara langsung dari orang-orang terdekat yang di bidangnya, supaya bisa lebih tahu cara merealisasikannya, cara menuliskannya di esai, seperti itu. Atau dengan bantuan ChatGPT juga bisa, Mas, dengan teknologi, tapi catatan menggunakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Itu cara memanfaatkan teknologi dengan baik. Nanti tidak masalah. Jangan disalin tapi ya Mas ya. Karena bahasa AI dengan bahasa kita sendiri itu pasti akan berbeda. AI itu baku kata-katanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mohon maaf Mas, apakah bisa diulangi? Saya memiliki pengalaman nih Kak, tapi dampaknya itu kecil. Contohnya saya kan pernah jadi ikut ilustrasi, terus itu ilustrasi kan bagian seperti eh, kalau misalnya ada informasi seperti Oke. apa itu butuh ilustrasi kan. Maksudnya kan hanya orang hanya baca gitu, itu kan dampaknya tidak terlalu besar ya Pak. Kak. Itu bagaimana mending dicantumkan atau tidak ya menurut Kakak? Kalau menurut Mas setelah diseleksi itu adalah kegiatan terbaik di antara kegiatan-kegiatan lainnya, tidak masalah dicantumkan. Mengenai dampak itu kecil besarnya itu juga tidak terlalu berpengaruh, tapi Mas sudah bisa memberikan kontribusi nyata. Tidak masalah Mas dicantumkan, walaupun hanya misalnya di bagian pihak sekolahnya saja yang merasakan, itu seperti langkah awal. Nantinya langkah selanjutnya saya akan bisa memberikan lebih jauh lagi. Jadi dari saya tidak masalah. Selagi itu berhubungan dengan temanya, relevansinya sesuai ya. Sudah Kak, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, teman-teman. Karena tadi merupakan pertanyaan terakhir dari Q&A pada malam hari ini, mari kita berikan tepuk tangan virtual dan berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kak Rifda atas materi dan jawaban yang telah disampaikan. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak atas Kak Rifda atas jawaban dan ilmu yang telah disampaikan, serta jawaban yang disampaikan itu tidak hanya menjawab rasa penasaran kami, tetapi juga menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Untuk teman-teman yang masih belum bertanya atau masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa menghubungi Karifda di IG-nya tadi, atau mungkin karena kita sama-sama statistika, teman-teman juga boleh DM aku. Jadi saya izin cantumkan IG saya ya Kak Chat. Ya silakan. Ini Mbak, Begitu. baik. Ya, Mbak Amelia juga tidak kalah pengalamannya dengan saya ya. Karena saya kemarin S1-nya matematika, ini Mbak Amelia dari S1 statistika. iya, Alhamdulillah. Oke, dengan demikianlah berakhir sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Karifda atas dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Oke, sebelum acaranya kita tutup,
masuklah kita pada sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta, kami mohon untuk kesediaannya untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background agar dapat mengabadikan momen bersama pada sesi pada kali ini. Ayo teman-teman, boleh banget untuk bisa on cam ya. Yang on cam aku doain jadi awardee beasiswa unggulan 2026. Amin. Karena saya mau melihat wajah Oke. cantik dan gantengnya ini. Iya, pengen penasaran gak sih Mbak sama Iya, calon-calon awardee-nya ini? betul. Oke, mungkin langsung aja untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Teman-teman yang saya banggakan, demikianlah rangkaian acara kita pada sesi hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasnya pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program edukasi dari Forum Awardee Beasiswa Unggulan atau FABU yang didukung oleh cemerlang.com. Pastikan juga ya teman-teman mengikuti dan memantau Instagram FABU agar tidak ketinggalan informasi lainnya seperti webinar, lalu mentoring dan open class, serta berbagai kegiatan menarik lainnya. Sampai jumpa di acara Fabu selanjutnya. Saya Amelia Angelina selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk Karifda dan teman-teman, jika ada kegiatan lainnya, boleh untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih teman-teman. Semangat ya semuanya. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Terima